kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Monggo untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, jadi Ibu ada soal pretest. Soal pretest ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mengenal materi ini. Nanti dikerjakan langsung di tempat jawabnya. Soalnya cuma 5 detean. Nanti langsung dikerjakan waktunya sore atau mana? Baik. Sebelum kalian sudah melaksanakan tes pretest, jadi belum absen ya. Ibu absen dulu. Pertama Agustio Nugroho. Kemana? Tidak hadir. Arkan Maulana, Azwa Angel, Bakti Wahyu, Dea Trimulya. Kita lanjut ke materi, yaitu materi yang akan kita pelajari tentang tekanan udara. Halaman ya 38. Monggo dibaca dulu bukunya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi. Sudah? Baik. Jadi untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tekanan udara. Dari buku bacaan kalian bisa mengetahui tekanan udara itu apa. Kemudian alat navigasi meteorologi yang digunakan untuk mengukur tekanan udara itu apa. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang barometer aneroid. Apa itu barometer aneroid? Apa? Barometer yang terjadi berdasarkan atas kotak Vidi, yaitu sebuah kotak yang terbuat dari plat logam. Kotak Vidi akan menjadi kembang kalau tekanan udara berkurang atau sama dengan turun, dan akan menjadi kubis kalau nilai tekanan udara bertambah besar atau sama dengan naik. Oke, itulah
itu. Jadi prinsip kerjanya barometer itu seperti itu ya, seperti yang dikatakan oleh Henki. Tetapi untuk kegunaan barometer aneroid itu kira-kira apa? Apa? Ada yang tahu sebelum saya lanjut ke materi? Kegunaannya barometer itu untuk apa? Nah, jadi barometer di atas kapal itu digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dari tekanan udara itu kita bisa mengetahui keadaan cuaca di sekitar. Tadi kan sudah dijelaskan ya, di pretest juga ada, apabila cuaca menurun itu kapsulnya akan mengembang apa mengerut? Mengembang. Ya, jadi sebaliknya, kalau mengerut itu tekanan udaranya akan meningkat. Oke. Kita lanjut ke materi ya. Baik, ini adalah deskripsi singkat tentang meteorologi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, mata pelajaran meteorologi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang gejala-gejala cuaca, kemudian cara pengamatan cuaca, dan memperkirakan keadaan cuaca untuk dapat menerapkannya dalam pelayaran supaya dapat bernavigasi dengan aman dan efisien. Makanya di atas kapal itu harus terdapat alat-alat navigasi meteorologi. Di antaranya apa saja alat-alat navigasi meteorologi? Ada yang barometer tadi, kemudian apa lagi? Klinometer, kemudian apa lagi? Termometer, apa lagi? Apa? Anemometer. Ada lagi? Ada lagi? Hygrometer. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Ada apa itu? Barometer, termometer, klinometer, anemometer, hygrometer. Kemudian apa lagi? Psikometer. Ya. Nah, itu diantaranya adalah alat-alat navigasi meteorologi yang harus ada di atas kapal. Tetapi di sini kita akan belajar tentang barometer aneroid. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti mata pelajaran meteorologi ini, jadi peserta didik diharapkan dapat memahami peralatan meteorologi di kapal dan mampu menggunakannya. Kemudian yang kedua itu adalah memahami karakter dari beberapa sistem cuaca. Dan yang ketiga itu memahami dan menggunakan informasi meteorologi atau cuaca yang diterima. Jadi di atas kapal itu ada yang namanya setiap hari ada berita cuaca. Kemudian di atas kapal juga harus dilengkapi dengan peta cuaca. Biasanya setiap hari itu dikirim lewat ini apa namanya faksimil. Kemudian selanjutnya di sini yang akan kita pelajari yaitu pengenalan peralatan di communication equipment simulator. Jadi tadi untuk tujuan khususnya, ini untuk tujuan umumnya yaitu mengenal masing-masing peralatan yang terdapat di communication simulator. Kemudian mengetahui fungsi dari masing-masing peralatan dan penggunaannya di atas kapal. Dan yang ketiga itu mengetahui cara kerja dari masing-masing peralatan. Yang kemarin baru selesai PKN. Ya, Ibu mau tanya, apakah PKN di mana? Kapal udara berarti di atas kapal ya. Kapal apa niaga?
Speed. Kondisi sekitar. Nah itu kemudian cuaca ya. Nah dari cuaca itu mungkin pada saat kalian upload cuacanya tenang, keadaan awannya itu masih panas, kemudian arusnya masih tenang. Tapi pada saat upload bisa saja keadaan cuacanya itu berubah. Makanya kita harus memperhatikan alat navigasi meteorologi ini. Seperti itu ya. Dan atas kapal juga kita menggunakan wind fan dan anemometer. Jadi wind fan itu digunakan untuk mengukur arah angin. Kalau anemometer itu untuk kecepatan angin. Pernah mengisi logbook di atas kapal? Oke, nanti kalau kalian salah di atas kapal itu pada saat jaga, mungkin pada saat mualim jaganya mengisi logbook, kalian bisa lihat, kalian bisa bertanya apabila kalian tidak tahu gimana sih cara mengisi cuaca itu yang bagian mana, mengisi awan itu yang bagian mana, kemudian isi kecepatan itu yang gimana. Itu ya. Nah ini adalah gambar dari weather proximity reservoir ya. Jadi di web kita juga ada ya. Pernah lihat ini? Ya, jadi ada di web navigasi Kalimantan Pojok. Itu adalah weather proximity reservoir. Jadi untuk menerima berita cuaca. Nah, di sini weather proximity reservoir itu berfungsi untuk menerima faksimil yang berupa peta cuaca yang ditetapkan pada jam-jam tertentu oleh stasiun pemantau cuaca yang kemudian hasilnya merupakan hasil catatan pada kertas. Kalau ini mungkin data BMKG. Nah ini adalah contoh gambar peta cuaca. Kemudian di sini ada skala Beaufort. Skala Beaufort itu untuk apa? Ingat? Skala Beaufort itu untuk apa? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Skala Beaufort itu untuk mengetahui kecepatan angin, wind speed, ya. Nah, jadi di sini ada 12 skala Beaufort, itu 0 sampai 12. Kalau sudah cuaca buruk itu di antara 25 ke atas. Ini adalah skala Beaufort ya, yang digunakan di atas kapal. Nah, kemudian di sini ada proximity reservoir, ada contact reservoir. Jadi di sini kalian juga bisa mendapatkan berita
usah mengganti pakaian tetap karena kita ada rumah masuk ke lapangan. Iya. Jadi tetap menggunakan sepeda. Perwira cuaca, segera laporkan kondisi cuaca terbaru nanti perairan Selat Sunda. Siap Kapten, berdasarkan dari data BMKG Marinir, terdapat potensi hujan lebat dengan kecepatan angin mencapai 25 knot dari barat daya di gelombang 3 meter. Kapten, saya sarankan kita berlaluan 15 derajat ke arah timur untuk menghindari arah badai. Baik, catat di logbook dan segera laporkan ke ruang musim. Siap Kapten, 23 derajat ke timur. Semua awak siaga, gelombang semakin tinggi, kecepatan angin 30 knot. Tekanan udara turun ke 955 milibar, Kapten. Kita mendekati pusat tekanan rendah. Kurangi kecepatan, pastikan semua peralatan di dek diamankan. Minta diterima, mesin dikurangi, posisi kapal stabil. Bagus, hubungi kantor dan laporkan kondisi terakhir kapal kita.
kita berhasil melewati badai dengan aman. Semua bekerjasama tim dan pemahaman tentang kondisi cuaca alam. Benar Kapten, tanpa analisis meteorologi yang tepat, kita bisa saja dalam keadaan bahaya. Ingat, keselamatan pelayaran dimulai dari perencanaan yang baik, kerjasama bagus semuanya. Oke, tadi kita sudah melaksanakan simulasi terkait kondisi cuaca buruk yang ada di atas kapal. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan terkait simulasi yang sudah kalian laksanakan tadi. Jadi Ibu di sini memberi tugas kepada kalian untuk mempresentasikan, yaitu menganalisis setiap perubahan kondisi dan mengambil keputusan sesuai prosedur keselamatan. Jadi selama tadi kalian melaksanakan praktek, kalian menganalisis jika terjadi perubahan cuaca untuk cuaca buruk, itu tindakan apa yang harus kalian lakukan. Oke, paham ya? Bisa langsung presentasi? Bisa? Ya, baik. Kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok 1, monggo. Grupnya Fauzi, terus Dea, apa lagi tadi? Ima, Wildan. Oke, boleh masuk. Perkenalkan, nama saya Edi Solorika Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Hindiskan Dirahayu. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan. Yang kami ambil tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang kami ambil pada saat terjadinya cuaca buruk atau badai, yaitu adalah yang pertama mengurangi kecepatan, yang selanjutnya adalah mengabarkan kepada stasiun ataupun kepada pemilik perusahaan tentang keadaan cuaca dan lokasi terakhir kapal. Belajar pada pagi hari ini sampai mungkin menjelang siang hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang Bu. Senang. Terus untuk pembelajarannya, mungkin Ibu ada kurangnya di apanya, atau mungkin ada yang mau kalian sampaikan sama Ibu, monggo saya persilahkan. Mungkin dari cara penyampaiannya Ibu, atau mungkin dari dari kata-katanya Ibu, mungkin ada yang kurang. Ini monggo boleh disampaikan. Saya boleh. Ya, monggo. Cara penyampaiannya mudah dipahami dan pembelajarannya mengasihkan Bu. Jadi Batak. Ada yang lain lagi? Apa Mam? Kalau Mam? Beda. Udah? Saya itu. Oh, oke, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk pembelajaran pagi hari ini merasa cukup. Perlu diingat ya, kesimpulannya berarti jadi meteorologi bukan hanya ilmu tentang cuaca, tapi juga merupakan kunci keselamatan bagi pelaut. Jadi di sini untuk sekolah kita SMK Pelayaran Sampurna Cilacap itu membentuk pelaut muda yang tangguh, disiplin dan siap menghadapi dunia kerja dan menghadapi samudra. Ingat ya, jadi pelaut yang tangguh tidak diciptakan dari laut yang baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, monggo kelasnya memimpin doa. Bisa gerak. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat.